Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahira Fikara Madina yang akan mewakili pembukaan penyampaian materi kelompok 6, yaitu tentang analisis dan pemahaman perilaku produsen secara individu. Materi yang pertama yaitu tentang teori produksi. Teori produksi merupakan teori yang sangat penting dalam ekonomi. Nah, kenapa penting? Karena teori produksi ini merupakan teori yang menerangkan prinsip yang dipakai perusahaan dalam bisnisnya untuk penetapan kuantitas produk dan berapa banyak input yang diperlukan untuk produksi mereka atau dalam bisnis mereka. Jadi inti dari teori produksi ini merupakan konsep yang mempelajari bagaimana barang atau jasa dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi. Nah, kemudian apa itu faktor-faktor produksinya? Faktor produksi ini ada land, labor, dan capital. Land itu merupakan bahan mentah yang biasanya berasal dari sumber daya alam yang kemudian diolah menjadi bahan jadi. Kemudian labor merupakan tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang melakukan atau yang mengerjakan proses kegiatan produksi. Kemudian capital adalah modal atau alat bantu dalam proses produksi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fungsi produksi. Fungsi produksi ini merupakan penjabaran dari kuantitas output yang bisa diproduksi dari tiap-tiap kombinasi input. Untuk penyederhanaannya, produksi diasumsikan menjadi dua input, sehingga fungsi produksi dapat ditulis dengan Q sama dengan fungsi dari K dan L, di mana Q merupakan penjabaran dari kuantitas output, kemudian K sama dengan modal, dan L adalah tenaga kerja. Nah, persamaan berikut memperlihatkan hubungan jumlah output yang diperoleh dari K atau modal dan tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Alifa Agustina dengan NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Konsep produksi yaitu salah satu konsep pemasaran yang berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya lebih murah. Dalam konsep ini, perusahaan akan berfokus pada upaya untuk menciptakan efisiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi massal. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan konsep produksi. Yang pertama, kelebihan. Perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya rendah. Yang kedua, barang yang dijual dapat memenuhi kebutuhan primer. Kekurangannya, yang pertama, kualitas produknya rendah. Kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi kepentingan sekunder bagi perusahaan. Dan yang terakhir, tidak relevan dengan kondisi pasar yang kompetitif. Macam-macam konsep produksi, yaitu konsep produksi massal. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan pekerjaan berulang sehingga produsen dapat memproduksi dalam jumlah lebih besar dengan lebih sedikit pekerja. Sedangkan konsep produksi luar negeri yaitu konsep yang bertujuan untuk menjaga biaya tetap rendah dan terjangkau bagi pelanggan. Contoh dari konsep produksi ini yaitu saya mengambil dari negara Cina, karena negara Cina adalah negara yang menerapkan konsep produksi. Mayoritas produk yang dibuat oleh Cina termasuk ke dalam kategori kebutuhan dan permintaan. Contohnya yaitu seperti HP dan aksesorisnya, berbagai peralatan rumah tangga dan elektronik lainnya juga sangat banyak yang berasal dari Cina. Produk dari Cina ini memang menjadikan harga yang relatif lebih murah. Hal ini yang membuat konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan produk mereka. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu Aryani dengan NIM 145.
Di sini saya akan membahas tentang produksi dan biaya jangka pendek. Produksi jangka pendek merujuk pada rentang waktu yang di dalamnya terdapat minimal satu input yang kuantitasnya tidak dapat berubah. Input tersebut dinamakan input tetap. Input tetap ini biasanya berupa modal seperti pabrik, mesin, peralatan, dan lahan. Modal pada periode ini jumlahnya tetap dan tidak mempengaruhi banyaknya output produksi. Jenis biaya dalam jangka pendek yaitu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya marginal. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan perubahan dalam tingkat output. Misalnya sewa gedung, gaji tetap, dan asuransi. Contohnya, jika sebuah pabrik disewa dengan biaya sewa 10 juta per bulan, biaya ini tetap terlepas dari beberapa banyak produk yang diproduksi. Biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi. Semakin banyak produk yang diproduksi, semakin besar biaya variabel. Contohnya, biaya bahan baku, upah lembur, dan biaya utilitas yang meningkat dengan penggunaannya. Yang ketiga, biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang timbul dan memproduksi satu unit tambahan produk. Ini penting untuk menentukan tingkat produksi optimal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya mengalami perubahan. Biaya produksi ini berbeda dengan biaya produksi jangka pendek karena semua faktor dalam produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Dan oleh karena itu, dalam biaya jangka panjang tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah karena semua biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah atau variable cost. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada skala produksi. Skala produksi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya ini. Karena semakin besar skala produksi, maka cenderung akan ada efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya dan peralatan produksi. Kemudian faktor yang kedua, teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mempengaruhi biaya produksi. Teknologi yang lebih canggih dan efisien dapat mengurangi biaya produksi melalui otomatisasi, peningkatan kecepatan produksi, dan pengurangan kesalahan manusia. Namun, dalam teknologi yang digunakan, implementasi teknologi baru juga memerlukan investasi awal yang sangat signifikan. Kemudian faktor yang ketiga ada input produksi. Biaya produksi jangka panjang juga diperlukan oleh input produksi yang digunakan. Harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya transportasi merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Kemudian faktor yang keempat ada biaya modal. Biaya modal termasuk bunga pinjaman dan pengembalian investasi juga berperan. Jika perusahaan mengandalkan pinjaman untuk membiayai investasi jangka panjang, maka biaya bunga akan menjadi faktor yang signifikan dalam biaya produksi. Kemudian long run total cost atau yang disebut biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua biayanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LVC. Nah, untuk LTC itu merupakan biaya total jangka panjang, sedangkan LVC itu merupakan biaya variabel jangka panjang. Kemudian ada long run average cost atau yang disebut biaya rata-rata jangka panjang. Biaya rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produktif. Tingkat produksinya apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Biaya rata-rata dapat dihitung menggunakan dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q, atau keterangannya itu LTC
TC itu seperti tadi, biaya total jangka panjang, dan LAC itu biaya rata-rata jangka panjang, sedangkan Q itu output, jumlah output. Sedangkan untuk long run marginal cost atau biaya marginal jangka panjang merupakan biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus LMC sama dengan delta LTC per delta Q, yang dimana LMC adalah biaya marginal jangka panjang, delta LTC adalah perubahan biaya total jangka panjang per delta Q. Delta Q adalah perubahan output.